Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Insyaallah al-yawma nuwasilu bi qiraati kitab Ta'jilin Nada bi syarah Qatrin Nada li muallifihi Abdullah ibn Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an nahnu fi dars al-khamis وهو يتحدث عن اتصال الفعل المضارع بنون التوكيد. وقبل أن نواصل فنراجع ما سبق أن أخذنا من الدروس السابقة. وقلنا أولا الكلمة في العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وهذا شيء معروف عندنا إن شاء الله. والاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يرتبط بزمان، مثل باب، قلم. وأما الفعل فهو ما دل على معنى في نفسه وارتبط بزمان، مثل ضرب، يضرب، اضرب. والحرف هو ما دل على معنى في غيره، نحو في، من، إلى آخره. طيب، وهذا شيء واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك ذكرنا علامات للاسم، أي كيف نعرف أن هذه الكلمة اسم. أولا يعني ألف لام. فإذا وجدت في كلمة سبقتها فاعلم أنها اسم. أو التنوين، كتاب مثلا، كرسي، عبارة عن فتحتين أو كسرتين أو ضمتين، فهذا هو التنوين. أو الإسناد إليه، أي أن يصلها أن تجعلها فاعلا أو مبتدأ، فهذا نسمي الإسناد إليه. Ya, dalam bahasa Indonesia itu subjek pembicaraan, dan tidaklah bisa dijadikan subjek pembicaraan kecuali itu adalah isim. Taib, dan inilah alamat allati dzakaraha Ibnu Hisham fi kitabihi Qatrun Nada. Wa hunaka alamat ukhra tadullu ala anna al-kalimah ismun, wa hiya maji'u al-kalimati majruratan, yani allati ta'ti majruratan faqat ism, la yujad ghairuha atau ghairuhu, sawan bil harfi aw bil idhafah aw tabi'iyah. Nahu dhahabtu li ziyarati alimin jalilin. Aw munadah, ya, yang menjadi munadah itu hanya isim, ya Khalid masalah. Aw mudhafah, yaitu kata yang bisa diidhafahkan, itu hanyalah isim. Aw majmu'ah, ya, yang bisa dijamak itu adalah isim. Aw musagharah, yang bisa ditasghir adalah isim. Ya, taib. Hada ba'du alamat al-isim. Wal isim
Dzakarna annahu yanqasimu ila qismain al-ismul mu'rab wal ismul mabni. Wal ismul mu'rab huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil, yaitu yang bisa berubah akhirnya disebabkan karena adanya amil. Wasani al-ismul mabni wa huwa ma lam yataghayyar akhiruhu bisababil awamil. Ya, yang tidak berubah baris akhirnya disebabkan adanya amil. Baik. Kemudian al-ism imma yakuna mabni ala al-kasri au ala al-fathi au ala ad-dhammi au ala as-sukun. Misali mabni ala al-kasri haula'i hadami amsi. Misalu lil mabni ala al-fathi ahada ashar wa akhawatuha. Misalu al-mabni ala al-dhamm qablu wa ba'du, yani inda qat'ihima 'anil idhafah. Wal misalu li mabni ala sukun man kam ila akhirih. Baik. Wa dzakarna aidan al asma al mabniyah, ya, yang mana satu isim itu dihukumi mabni. Hukum asal dari isim itu adalah mu'rab, ya, kecuali isim-isim berikut ini yang dihukumi sebagai isim mabni. Ad-dhamair ana, huwa, iya, ya, dan seluruh bentuk dhamir itu adalah mabni. Asmaul isyarah hadza, hadhihi, dzalika, ulaika. Nah, dzalika, tilka, ulaika, haula. Nah, kulluha mabni. Illa idza kana musannan, masalan hadzani, fa fiha khilaf. Al-asma al-mawsulah allati man ma alladzina. Nah, wa waqa'a al-khilaf fi allatani au uh, alladzani. Nah, hal huwa mu'rab au mabni. Sama asma'ul istifham mislu man, ma, kaifa, aina, kulluha mabniyah. Asma'ul syart mislu man, ma, aina, ma, fahiya asma' al-mabniyah. Al-a'lam ala wazni fa'ali hadami, fatami. Nah, al-a'lam al-makhtumah biwaih sibawaihi, rahawaihi, fahiya mabniyah. Al-adad al-murakkabah ahada ashar ila tis'ata ashar illa isna ashara, ya, fa al-juz'ul awal minhu mu'rab isna au isnai ashar. Nah, wa ba'du dzuruf mislu amsi, haitsu, munzu. Wa hadhihi hiya ba'dul asma al-mabniyah. Baik, tahina min al-asma. Nantaqilu ila al-af'al. Wal af'alu tanqasim ila salasati aqsam. Al-fi'lu al-madhi wal fi'lu al-mudhari' wal fi'lu amri, al-fi'lu al-amri. فعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الماضي، والفعل المضارع ما دل على حدث وقع في الزمان الحال أو المستقبل، وفعل الأمر ما دل على حدث يطلب وصوله في الزمان المستقبل. نبدأ بالفعل الماضي. علامات الفعل الماضي التي تميزه من غيره من الأفعال. Nah, bagaimana kita mengetahui ini adalah fi'il madhi? Awalan ta'ut ta'nis sakinah. Baik. Masalan darabat. Fahadha ta' atau hadhihi ta' tusamma ta' at-ta'nis as-sakinah fahiya faqat fi al-fi'l al-mudhari'. Wa kadzalika ta'ul fa'il al-mutaharrikah. Darabtu, darabti, darabta, fa ta' tusamma ta' al-fa'il al-mutaharrikah. Wa hadha la yujad fi ghairiha minal af'al. Nah, jadi ada dua ini alamat khusus untuk fi'il madhi, ta' ta'nis dan ta' al-fa'il. Nah, hukum untuk fi'il madhi itu adalah semuanya mabni. Ya, pertama fi'il madhi itu bisa mabni ala sukun atau mabni ala dhamm atau mabni ala al-fath. Mata yubna ala sukun ma'a dhamair rafa' al-mutaharrikah. Misalnya ta, ti, tu, tum, tunna. Ya, di sini dia mabni ala sukun, zahabtu. Atau nunun niswah, zahabna. Atau na al-fa'ilin, zahabna. Nah, ini semuanya mabni ala
as-sukun. Jadi kalau fi'il madhi bertemu tiga dhamir ini, maka dia mabni ala sukun. Wa mabni ala dhamm ma'a wawil jama'ah. Dhahabu. Fadhahabu naqul fi'lun madhin mabniun ala dhamm liittisalihi biwawil jama'ah. Wawil jama'ah di sini adalah fa'il. Wa mata yubna 'ala al-fathi fi ghairi dzalik. Yani pada selain mabni ala sukun dan mabni ala dhamm, maka hukum asalnya adalah dia mabni ala al-fathi. Misal kataba alladzi lam yattasil bi akhir syai' atau ittasalat bihi ta'u ta'nis. Naam, katabat atau katabata. Baik. Ini mabni atau bina fi'il madhi. Summa nantaqilu ila fi'il amr. Alamatu fi'il amri. Bagaimana kita mengetahui kalau ini adalah fi'il amr? Fi'il amr itu alamatnya adalah satu saja, tetapi tatakawan min juz'aini. Yani alamatun wahidatun tatakawan min juz'aini. Al-juz'ul awal dalalatuhu atau dalalatu sighatihi ala talabil fi'il. Jadi ada talab di situ. Ya, permintaan di situ atau perintah, ya. Dan yang kedua, selain dia menunjukkan perintah atau permintaan, dia juga qabuluhu ya al-mukhatabah. Dia bisa menerima ya al-mukhatabah. Ya, contoh. Fa in dallatil kalimah ala tolab. Ya, anggaplah kata itu bisa menunjukkan tolab. Dia menunjukkan tolab. Tetapi ternyata walam taqbal ya al-mukhatabah. Ya, tapi tidak bisa menerima ya al-mukhatabah itu bukan fi'il amr. Nahu sah idza takallama ghairuka. Sah ini artinya diamlah. Di sini ada permintaan. Tetapi nggak bisa menerima ya al-mukhatabah. Ya, jadi kalau yang diperintah itu adalah laki-laki sah. Kalau yang diperintah perempuan tetap sah, tidak dikatakan sahih. Nah, misalnya. Nah, maka sah ini bukan fi'il amr karena hanya menunjukkan tolak tapi tidak bisa menerima ya al-mukhatabah. Maka ini adalah isim fi'il amr namanya. Jadi isim tapi maknanya adalah makna fi'il amr. Atau wa in qabilat ya al-mukhatabah. Anggaplah dia menerima ya al-mukhatabah. Walam tadulla ala talab tapi tidak menunjukkan talab. Ya, lam takun fi'la amrin. Tapi maka dia bukan fi'il amr. Bal hiya fi'lun mudhari. Akan tetapi dia adalah fi'il mudhari. Nahu anti ya Hindu tuhadzibin al-atfal. Ya, engkau wahai Hind yang mendidik anak-anak. Maka di sini tuhadzibina walaupun bisa menerima ya al-mukhatabah tapi dia tidak menunjukkan tolab, maka dia bukan fi'il amr. Baik. Binaul fi'il amr. Nah, sebagaimana fi'il madhi, fi'il amr juga mabni. Taib. Wal amr mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ya. Berarti bisa mabni ala sukun, bisa mabni ala hasfi harfil illah, bisa mabni ala hasfin nun, dan bisa mabni ala al-fathi. Mata yubna ala sukun idza kana sahih al-akhir alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Jadi kalau sahih al-akhir dan tidak bersambung dengan apapun setelahnya, maka dia mabni ala as-sukun. Misal uktub au ittasalat bihi nunul inas atau bersambung dengan nun niswah. Uktubna, maka uktub dengan uktubna itu adalah mabni ala as-sukun. Atau mabni ala hasfi harfil illah. Misal idza kana mu'tal al-akhir. Kalau dia termasuk mu'tal akhir, sawan kana bil waw nahu ud'u au bil alif nahu ikhsha au bil ya nahu ijri. Ya, nah semua huruf ilahnya itu dihapus maka mabninya ala hasfi harfil illah. Au mabni ala hasfin nun wa hadza idza ittasalat bihi aliful itsnain nahu uktuba au ittasalat bihi wawul jamaah uktubu au ittasalat bihi ya al mukhatabah nahu uktubi. Faqulluha mabni ala hasfin nun. Wal akhir mabni ala al-fathi idza ittasalat bihi nun at-tawkid nahu uktubanna. Baik. Hada akhadna.
ثم ننتقل بعد ذلك إلى علامات فعل المضارع. أولا دخول بعد الحروف مثل لم، لن، السين، سوف، لام الأمر، لا الناهية. مثال لم أكتب الدرس، لن أترك الصلاة، سأذهب غدا إلى مكة، سوف أحج في العام المقبل، ليراجع كل طالب حفظه، لا تدع مع الله إلها آخر. فهنا أكتب، أترك، أذهب، أذهب، أحج، يراجع، تدعو، هذه كلها فعل مضارع. لماذا؟ لدخول هذه الأحرف التي تخص الفعل المضارع. وثاني دخول حرف من حروف المضارعة وهي مجموعة في كلمة أنيت. الهمزة تدل على المتكلم نحو أدرس، النون تدل على المتكلم معه غيره أو معظم نفسه نحو ندرس، الياء تدل على الغيبة نحو يدرس، التاء تدل على الخطاب نحو تدرس. طيب هذه هي علامات فعل المضارع. طيب ثم بعد ذلك نقول الفعل ينقسم إلى قسمين يا من حيث الزيادة والتجرد، إما الثلاثي أو الرباعي. مثل الثلاثي ينقسم إلى قسمين، إما ثلاثي المجرد أو إما الثلاثي المزيد. وكذلك الرباعي إما المجرد وإما المزيد. والمزيد يعني ثلاثي مزيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما مزيد بحرف واحد مثل أفعل، أو بحرفين نحو افتعل، أو بثلاثة أحرف نحو استفعل. وكذلك الرباعي المزيد تنقسم إلى قسمين، إما اتصل أو بزيادة حرف واحد تفعلل، أو بحرفين افعل للا. طيب والفعل المضارع إذا كان ثلاثيا مثل هذا فيكون أول حرف منه مفتوح، فعل، يفعل أو يفعل. تمام. أما إذا كان رباعيا فيكون الأول من حروف حرف المضارع فعل مضارع يكون مضمومة، فعل لا يفعل، أفعل يفعل. طيب وهذا خماسي بالفتحة، وكذلك سداسي بالفتحة. طيب ثم نقول الفعل المضارع إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون معربا. انظر هنا، في الفعل الماضي وفعل الأمر كلاهما مبني، دائما مبني. أما فعل مضارع هناك ما هو مبني وهناك ما هو معرب. أما المبني إذا اتصلت به نون النسوة نحو يذهبن، أو إذا اتصلت به نون التوكيد مباشرة نحو يذهبن. طيب أما المعرب في غير ذلك مثلا يذهب. انظر هنا في الفعل المضارع المبني شروط أن يكون مبنيا أن يتصل بنون التوكيد مباشرة. بمعنى إذا لم يتصل بنون التوكيد مباشرة بمعنى أن يفصل بينهما فاصل فلا يكون مبنيا. وهذا الذي سندرسه إن شاء الله في هذا الدرس. طيب حكم توكيد الأفعال بالنون. ya. عندنا الماضي والأمر والمضارع. هل يجوز أن نؤكد فعل الماضي بالنون؟ نقول يمتنع توكيده بالنون مطلقا. Jadi fi'il madhi itu tidak bisa ditaukid dengan nun. Misalnya zahaba, zahabanna masalan, la, hadza mamnu'. Tidak bisa ya untuk fi'il madhi. Amma fi'il amr yajuzu taukiduhu bin nun mutlaqan. Boleh ya, terserah kalau fi'il amr ini bebas mau ditaukid dengan nun ataupun tidak. Ya misalnya unsuran, idhaban ya.
هذا فعل أمر. أما الفعل المضارع ففيه تفصيل. ننظر في فعل المضارع. حكم توكيد المضارع بالنون. هناك ما يجب توكيده وهناك ما يجوز توكيده وثالث ما يمتنع توكيده. متى يجب توكيده؟ نقول وهو ما وقع جوابا لقسم وكان مثبتا مستقبلا غير مفصول أو غير مفصول من لامه بفاصل. Nah, kapan mudhari itu wajib pakai nun atau wajib ditaukid dengan nun kalau dia sebagai jawab untuk sumpah dan dia adalah bilang apa kalimat positif, ya bukan nafi, maksudnya musbat itu kan bukan manfi. Mustaqbalan bukan dia dulu alal hal apalagi madhi. Ghairu mafsulin min lamihi bifasil, ya yang jelas tidak ada apa namanya eh, pemisah antara lam fiil atau lam jawab dengan fiil tersebut. Ya, misal wallahi la adribannahu. Maka dalam hal ini wajib untuk diberi nun taukid. Wallahi la adribannahu. Nah, taukid dalam hal ini wajib. Ada yang yajuzu taukiduhu mata yazghunu dzalika idza waqa'a bada talab. Ya, talab ini bisa amar, bisa nahi, ya, bisa istifham. Maka ini boleh boleh untuk diberi taukid, boleh juga tidak. Misalnya la tatrukanna shalah. Ya, asalnya la tatruk as-shalah, boleh kita katakan la tatrukanna shalah misalnya. Itu untuk la an-nahiyah atau untuk la an-nafiyah atau setelah imma asyaratiyah. Baik, untuk masalah ini nanti Ana kirimkan artikel terkait ini. Ana sudah tulis, alhamdulillah. Ya, semoga bisa mendapatkan faedah. Baik, karena kita tidak menjelaskan secara rinci dalam hal ini. Adapun yamtani'u tauqiduhu fi ghairi dzalika. Maka kalau bukan kondisi wajib untuk taukid atau boleh untuk taukid, maka tidak boleh diberi nun atau tidak boleh diberi taukid. Baik. Ittisalul mudhari bin nun taukid. Nah, sekarang kita bahas khusus tentang masalah fi'il mudhari, ya. Ada yang langsung bersambung dengan fi'il mudhari, ya, yaitu mubasyaratan, maka dia mabni. Misal, la tuksiranna minad dhahiki. Ya, jangan kamu banyak tertawa. Maka di sini tuksir itu fi'il mudhari langsung bersambung dengan nun taukid. Maka di sini mabni ala al-fathi. Atau laisa mubasyaratan, maka mu'rab. Ya, misal kalau yang memisah antara PL dengan nun taukidnya adalah misalnya alif al-isnain. Misalnya yadhhabani jadinya la yadhhabani. Maka ini bukan mabni. Yadhhabuna ada waw al-jamaah la yadhhabunna. Ini bukan mabni. Tadhhabina la tadhhabinna. Yadhhabna la yadhhabani. La yadhhabnani. Baik, gini ya, mungkin biar lebih jelas kita tuliskan asal-usul kenapa bisa seperti itu. Baik, misal yadhhabu, misal yadhhabu.
ini akhir dari fi'il adalah huruf ba. Kemudian kita ingin kasih nun taukid. Nun taukid itu kan nun bertasydid, berarti awalnya adalah nun sukun, kemudian fathah seperti ini. Jadi ada dua nun di sini. Maka ketika ini yazhabu langsung ditambah nun taukid, maka tidak ada masalah, tapi dia harus berbaris fathah yazhaban. Nah, jadi ba-nya langsung bersambung dengan nun taukid. Maka ini mabni alal fathi. Jelas. Sekarang kalau misalnya sebelumnya ada yadhabani asalnya. Antuma atau huma yadhabani. Yadhabani. Ini ya. Ditambah dua nun. Begini. Ya. Maka kita lihat di sini. Maka akan ketemu tiga nun. Nun yang pertama. Nun rafa. Sama nun taukid. Tiga nun. Nah ini dalam bahasa Arab disebut dengan tawalil amsal. Ya. Berturut-turut tiga nun. Dan ini tidak boleh di dalam bahasa Arab, maka terpaksa yang nun yang pertama ini dihapus. Nunnya ini dihapus. Sudah? Baik. Maka tinggal yazhaban. Ya. Nah, supaya menandai kalau itu adalah apa namanya? Musanna, maka yang kasroh, nun kasrohnya tadi kita pindahkan ke nun taukid. Jadi akhirnya berbaris kasroh. Jadi kita katakan seperti ini. Yadhabani seperti ini. Jadi kalau yadhabani bertambah nun taukid dihapus nun yang pertama tapi kasrahnya kita kasih ke baris untuk nun taukidnya. Jadilah yadhabani. Kalau yadhabuna ya yadhabuna berarti ada wawul jamaah di sini. Yadhabuna. Gini ya. Kita tambah nun taukid berarti nun sama nun. Ini. Maka coba lihat di sini ada tiga nun lagi. Ya, jadinya asalnya gini ya. Iya, bu, na, kemudian ada lagi nun. Asalnya gini. Coba di sini ada terkumpul tiga nun. Maka nun yang rofa ini, nun pertama ini kita hapus. Ini kita hapus. Begini. Maka lihat di sini waw ini sukun, nun juga sukun. Maka iltaqa sakinan. Dan ini nggak boleh. Maka harus dihapus wawnya. Maka akhirnya jadilah yazhabunna. Sepertinya. Jadi penulisannya kita idgham. Yazhabunna. Afwan. Begini sih. Haknya ketinggalan. Yang jelas yazhabunna. Nah, jadi nun yang pertama dihapus, kemudian wawunya juga dihapus karena bertemunya dua sukun. Baik. Sekarang bagaimana kalau ya al-mukhatabah tadhhabina? Tadhhabina. Tadhhabina ditambah nun taukid. Gini ya. Maka sama kayak tadi. Tadhhabina tambahin nun dua lagi. Maka terjadilah tawalil amsal. Ya, tawil amsal berarti ada nun tiga seperti ini. Maka kita harus hapus nun yang pertama yang di ini. Berarti dihapus yang ini ya. Baik, coba lihat di sini. Maka bertemulah dua sukun iltika sakinain. Maka kita harus menghapus ya-nya. Ya, maka jadilah tazhabinna. Jadi kita idgham saja ini penulisannya. Jadi seperti ini. Bagaimana kalau ternyata ada nunun niswah? Ya, misalnya tazhabna, antunna tazhabna. Ditambah nun taukid. Seperti ini. Maka para ulama di sini kan jelas ini terkumpul tiga sukun. Ya, tiga nun maksudnya. Tapi kita tidak menghapus nunun niswah di sini. Kenapa? Karena nunun niswah di sini
dia fa'il, maka jangan kita hapus. Terus bagaimana? Maka mereka pun ingin memisah ya tiga nun ini dengan alif. Maka mereka mengatakan seperti ini. Tazhabna tetap, cuman kita kasih alif di sini. Tazhabnan. Nah, cuman untuk taukidnya ternyata mereka memberikan baris dengan kasroh. Nah, inilah ya. Jadi kalau yang pertama ini mubasyaratan. Jadi ittisalu fi'il mudhari bin nun taukid mubasyaratan. Tapi dengan ini, dalam ini tidak mubasyaratan. Jadi kalau ini dipisah dengan alif isnain, kalau ini dipisah dengan waw al-jamaah, kalau ini dipisah dengan ya al-mukhatabah, dan ini dipisah dengan nun an-niswah. Terus gimana i'rabnya? Kalau ini i'rabnya adalah mabni alal fathi. Fi'lun mudhari'un mabniun ala al-fathi, laisa muskilah. Alal fathi. Tapi kalau ini naqul fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ya raf'ihi ya nun ya al-mahzufah litawalil amsal. Raf'ihi nun mahzufah atau an-nunun mahzufah gitu ya. An-nunu al-mahzufah. Jadi asalnya ada nunnya, cuman dihapus litawali al-amsal. Wal fa'il, aina al-fa'il? Ya, waw la wal fa'il alif huna alif wa aliful isnain wal fa'il alifu al-isnain hadza dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi aliful isnain dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Baik, kalau yadhhabuna ini gimana i'rabnya? Sama. Marfu'un fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi eh, an-nun mahzufah litawali al-amsal. Wal fa'ilu ya wawul jamaah al-mahzufah limadza liltiqa sakinain. Ya, kalau ini sama dengan yang di atas ini litawalil amsal juga, dan fa'ilnya adalah ya al-mukhatabah al-mahzufah li iltiqa sakinain. Ya, kalau ini dia mabni ala al-fathi karena memang mabni ala sukun afwan. Karena mabni ala sukun karena litisalihi bi nunun niswah. Kan fi'il mudhari itu mabni kalau bersambung dengan nun taukid atau mabni dengan nunun niswah. Bahwa mabni ala as-sukun. Baik. Nah, itulah untuk bagaimana kita apa namanya? Ketika bersambung dengan nun taukid. Dan ini berlaku baik nun taukid as-saqilah atau nun taukid al-khafifah. Baik, coba kita lihat di sini. Ini kan kalau fi'il mudhari tanpa ditaukid ya. Coba Kurnia Rahman. Kalau yazhabu ingin kita kasih apa namanya? Nun taukid gimana? Bismillah. Yadhabu jadi yadhaban. Lanjut. Kalau yadhabani Yadhabani. Yadhaban. enggak dikasih kasrah. Yadhabani Ah, ini. gitu ya. Ingat. Baik, kalau yadhabuna Yad, yadhabun. yadhabunna. Tamam. Baik, Arman. Kalau tazhabu gimana? Kalau bersambung dengan nun taukid kira-kira? Nah, Ustaz, tadhabu jadi tadhabna, Hmm? tadhabna. Enggak. Tazhabna malah kayak gini berarti lah. Tazhabanna. Nun sakilah dulu. Apa Ustaz ya? Tadhabanna. Ya. Baik, kalau tazhabani. Tadhabani. Nah, tazhabani. Tamam. Kalau yadhabna. Jadi yadhabanna. Hmm. Yadhabnani. Ingat.
Oh, yadhhabani ya. Baik. Sini ada yang baru gabung nih, Muhammad. Bisa jawab nggak nih kira-kira? Tazhabu kalau disambung dengan nun taukid gimana? Baik, Kurnia Rahman aja dulu. Adal. Tazhabu. يذهب تذهب Mhm. تذهبن Tazhaban. Terus kalau تذهبان tazhabani, تذهبان abani. Baik. Kalau tazhabuna, تذهبن tazhabunna. Tamam. Baik, Muhammad sekarang. Tazhabina. Silakan. تذهب تذهب Tazhab. تذهبن Nah, tazhabinna. Baik, kalau musannanya تذهبان tazhabani. Kalau tazhabna, تذهبنان tazhabnani. Baik, kembali ke Arman. Azhabu. Nah, Ustaz, adhabu, adhabanna, Nah, azhabanna. Ini mabni alal fathi. Kalau nazhabu, nadhabanna. nazhabanna. Baik, nah, asantum. Nah, ini dikecualikan kalau misalnya yas'a. Nah, kalau ini yas'ayanna jelas. Kalau ini yas'ayani masalah. Yas'ayani. Huma yas'ayani. Maka kan tadi harusnya ya, kalau ini jelas yas'ayani. Bukan ini maksudnya ketika bertemu dengan wawul jamaah. Yas'ayani. Ini enggak ada masalah. Yang masalah itu ini. Yas'auna. Nah, gimana kalau dia ditambah nun taukid? Kalau yang tadi ya, yazhabuna, yazhabunna. Jadi nun yang ini dihapus, waw ini juga dihapus. Ya, waw jamaahnya dihapus. Nah, tapi kalau sebelum waw jamaah itu adalah fathah, ya, maka wawnya enggak dihapus. Maka jadinya yes awunna. Yes awunna. Nah, itu enggak dihapus. Baik. Begitu juga ketika anti tas'aina. Kalau sebelum ya al-mukhatabah itu adalah fathah tas'aina, maka ditambah dengan nun taukid. Kira-kira gimana? Tas ayin. Nah, jadi nggak dihapus ya. Nah, ini dikecualikan dari kaidah yang tadi ya, kata bersambung awal jamaah berarti wawunya dihapus, nunnya dihapus. Kalau ini cuma ya cuma nunnya saja dihapus sementara wawunya tetap, begitu juga ya-nya tetap. Baik. Ini sudah tadi ya. Sekarang bagaimana kalau bersambung dengan nun taukid khafifah ya. Nun taukid khafifah. Yazhabu jadinya apa? Yazhaban. Yazhaban. Begitu. Nah, adapun yazhabani, ingat kalau ada alif alif isnain ini, maka tidak bisa di apa namanya? Tidak bisa
ditaukid dengan nun khafifah. Nah, ini dikecualikan dari kaidah. Ini enggak ada ya. Kalau yazhabuna ya, maka jadinya adalah yazhabun. Gini, yazhabun. Kalau tazhabu berarti tazhaban. Nah, kalau nun alif isnain juga nggak bisa. Kalau yadhabna juga nggak bisa. Jadi yang dikecualikan itu kalau alif isnain dengan nun niswah. Ya, berarti yang ada alif isnain kita tiadakan dulu. Nah, maka sisanya saja yang bisa diberi taukid dengan nun taukid al-khafifah. Misalnya tazhaban. Ini tazhabun. Tazhabun. Kalau ini tazhabin. Tazhaban, nazhaban. Nazhaban. Baik, nah ini untuk nun taukid al-khafifah. Jadi tidak semua bisa dipakai dengan nun taukid al-khafifah. Tapi kalau as-tsaqilah semuanya bisa. Baik, nah adapun setelah itu mu'allif ya sahibu ta'jilun nada dzakara al-amsilatan li hadza fa alladzi dzakarna yughni insyaallah fala nahtaju ila naqra hadza katsir ya law taqrauna fa idza wajadtum mushkilatan fa salni insyaallah. Baik. نأتي إلى الدرس الثاني وهو ما يتعلق بالإعلال. وهذا أو هذه القاعدة ما يعني أقصد ما يتعلق بالإعلال مهم جدا. أولا ما معنى الإعلال؟ الإعلال هو تغيير يحدث في حروف العلة الثلاثة. Perubahan yang terjadi pada 3 huruf illah, baik waw, alif, ataupun ya. Apa perubahan yang dimaksud? Imma biqalbiha, ya bisa dirubah, ya. Jadi wawnya bisa berubah menjadi apa, alifnya bisa berubah menjadi apa, ya bisa berubah menjadi apa. Itu maksudnya biqalbiha. Au taskiniha, atau disukunkan yang asalnya berharokat menjadi sukun. Nah, taskin ini juga diistilahkan dengan naqlu harakatiha atau memindahkan harakatnya. Au bihadzfiha, atau bahkan dihapus. Jadi terkadang huruf illah itu dihapus. Mislu, nah sekarang kita contohkan. Misal untuk al-qalb, qala, asalnya itu adalah qawala. Coba di sini asalnya ada waw. Ternyata ya terjadi i'lal di situ, akhirnya waw dirubah menjadi alif. Nah, kenapa sampai seperti itu akan kita pelajari insyaallah. Baik, yaqulu, asluhu yaqwulu. Ya kan, fa'ala yaf'ulu. Harusnya qawala yaqwulu. Tapi kenapa ketika kita mendapati dalam tasrif itu ternyata yaqulu? Ya, kenapa enggak yaqwulu? Nah, itu juga disebabkan karena i'lal. Nah, inilah yang disebut dengan taskin. Yang mana yaqwulu berarti wawunya asalnya dhammah, ya. Kemudian dhammahnya itu justru dipindah ke huruf yang sebelumnya yaitu huruf qaf. Jadilah yaqwulu. Nah, ini i'lal disebut dengan taskin atau naqlu al-harakah. Atau kul, ya, harusnya ukwul. Berarti ada yang dihapus di sini, ya. Hamzah di depannya dihapus, waw di tengahnya juga dihapus. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Ini semua akan kita pelajari dalam qawaid al-i'lal. Baik. Nah, sebelum kita membahas tentang qawaid, kita mulai dengan fawaid, ya, dengan fa di sini. Al-fawaid. Al-faidatul ula. Al-alif la takunu aslan abadan. Hiya imma zaidatun au munqalibatun an aslin. Jadi kalau kita mendapati dalam sebuah kata itu ada huruf alif, maka ketahuilah bahwasanya alif itu tidak akan pernah menjadi usul kalimah. Ya, misal qatala. Usul kalimahnya itu adalah qaf, ta dengan la. Adapun alif ini hanyalah
zaidah, tambahan. Ya, asluhu qatala. Atau al-munqalibah anil waw. Ya, misalnya qala, oh di sini ada alif. Dan kita katakan al alif la takunu aslan abadan. Oh, berarti alif ini asalnya apa? Bisa tambahan atau asalnya huruf yang lain. Maka dikatakan ini asalnya waw. Asluhu qa wa la. Da'a. Loh, kita dapati alif di belakangnya. Maka alif ini pasti ada asal usulnya, ya, bukan, karena alif itu bukan asli. Ternyata asalnya adalah da'wa, berarti berasal dari waw. Atau ason, di sini ada alif. Asalnya adalah asawun. Mustafan, ada alif di belakangnya. Maka asluhu mustafawun. Itu ya. Nah, itu imma zaidah atau munqalibah asal. Nah, jadi bisa munqalibah anil waw, bisa juga munqalibah anil ya. Misal, ba'a, oh di sini ada alif. Maka dia bukan asal. Maka asalnya ba ya a. Sa'a, sa'a ya. Fatan, fatayun. Intaha, asluhu intahaya. Ya. Kok bisa berubah menjadi alif? Nah, itu akan kita pelajari dalam qawaid i'lal. Atau munqalibah anil hamzah, asalnya asal alif ini adalah hamzah. Misalnya akulu. Akulu ini kan hamzah alif, maka cukup penulisannya dikasih bendera di atasnya. Nah, asluhu adalah akulu. Jadi hamzah kedua itu berubah menjadi alif. Nah, bagaimana proses itu terjadi juga kita akan pelajari dalam i'lal. Maka faidah yang pertama kita katakan al alif la takunu aslan abadan. Ya, iya imma zaidah atau munqalibah an aslin. Baik. Malhuzatan. Ya, perlu diperhatian di sini. Tuktabul alifu as-salisah al-mutatarrifah ala hasabil asli. Gini ya maksudnya. Sebentar. Ana pengen share di sini biar. Baik, kita hapus. Baik, alif itu bisa bentuknya seperti ini, tegak, gitu ya. Bisa tegak seperti ini. Atau bisa ditulis seperti huruf ya, ya, tapi tanpa titik. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan kita menulis alif itu dengan model seperti ini? Kapan kita menulis model seperti ini? Nah, ini diatur penulisannya. Baik, maka yang pertama disebutkan di sini. Tuktabu al-alifu as-salisah al-mutatarrifah ala hasabi al-asl. Maka aslul alif itu bisa waw, bisa ya. Ya, kita katakan tadi an alif tidak mungkin menjadi asal. Maka kalau kita dapati misalnya penulisan da'a, oh penulisannya ditegak kayak gini. Nah, maka kalau asalnya waw, maka ditulisnya alif seperti ini tegak. Ya, berarti kita tahu di sini adalah da'awa. Tapi dengan syarat alifnya ini memang urutan ketiga dan dia terletak di akhir. Ya, kalau asalnya adalah ya seperti sa'a, sa'aya, ya asalnya, maka ditulisnya seperti ini. Tapi dengan syarat alifnya ini urutan yang ketiga. Maka jadilah sa'aya asalnya. Oh, kalau asalnya sa'aya berarti ditulisnya seperti ini. Kalau asalnya waw ditulisnya alif seperti ini. Nah, tapi coba di sini tuktabu alif as-salisah al-mutatarrifah ala hasabil asli. In kana asluha wawan kutibat bihadza syakl. Mislu da'a asluhu da'awa. Raja asluhu rajawa. Nama asluhu namawa. Asan asluhu asawun. Maka kenapa asa ditulis alif seperti ini? Karena asalnya adalah waw. In kana asluha ya kutibat bihadza syakl. Mislu sa'a sa'aya. Ya jara jaraya. Taib. Masya, asluhu masya ya. Fatan, nah kenapa alifnya ditulis seperti ini? Karena asluhu fatayun. Ya,
Nah, yang biasa kesalahan itu adalah penulisan kata zina. Baik, sekarang pertanyaan, zina itu ditulis seperti ini, tegak, atau ditulis seperti ini, az-zina. Yang pertama atau yang kedua yang betul? Pertama. Pertama. Berarti asalnya apa? Kalau ditulisnya zina tuh pakai alifnya seperti ini. Zanawa. 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 Baik, fi'ilnya apa? Fi'il zina. Yaznu. Yazni. Zana, Yaznu. Yaznu. yazni. Zana. Yaznu ya. Baik, zana kayak gini atau kayak gini? Yang pertama, yang kedua. Dua. Yang kedua, kenapa? Karena asal dari alif ini adalah ya, yazni. Karena asalnya ya. Kita melihatnya dari fi'il mudhari'nya. Berarti penulisan yang betul zina itu adalah seperti ini. Ini yang betul. Nah, cuman kebanyakan di kitab itu kita dapatnya yang seperti ini. Dan ini sudah ditanbih oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, ya, bahwasanya kata beliau penulisan zina yang betul yang seperti ini. Wallahu a'lam. Baik. Nah, itu yang malhuzah yang al-ula, ya. Itu kalau tiga tadi. Kalau ternyata alifnya itu keempat dan seterusnya, tuktabul alif al-mutatarrifah ar-rabi'ah fasaidan bihada syakal, ya, selalu bentuknya seperti ya. Sawa'un kana asluha wawan aw ya. Itu kalau sudah urutan yang keempat dan seterusnya. Jadi yang berlaku alif seperti ini atau dengan ini dengan rincian tadi cuma kalau urutannya yang ketiga. Kalau sudah lebih maka selalu ditulis seperti ini. Contoh, Mustafan. Ini asalnya Mustafaun dari kata sofwah, ya. Walaupun asalnya adalah wow, maka ditulis tetap dengan seperti ini karena dia urutan kelima bahkan di sini. Nah, intahaya. Ini asalnya ya, maka ditulis seperti ini. Baik, sekarang gini. Da'a tadi ditulisnya alif, alif tegak atau kayak gini ya. Baik. Sekarang kalau ala wazan, da'a ini kita rubah menjadi ala wazan. Ini asalnya apa dulu da'a ini? Da'awa, ya kan? Sekarang kita rubah ini menjadi wazan istaf'ala. Jadinya apa? Da'a dirubah jadi wazan istaf'ala. Jadinya is. Istada'a. Nah, istada'a. Asalnya istada'awa gini ya. Nah, nanti kita belajar qawaid i'lal. Nanti wawunya ini harus dirubah menjadi alif. Ya, dirubah menjadi alif. Maka sekarang pertanyaannya. Alifnya ini ditulis seperti ini. Atau ditulis yang kedua seperti ini. Istada'a. Yang pertama atau yang kedua yang betul? Kedua. Kenapa? Karena Sering lihat. sering lihat. Ya, pakai kaidah tadi. Karena dia urutannya ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah bukan 3 lagi. Tapi kalau dia urutan yang ketiga, makanya alif tegak. Ya, semoga jelas ya. Baik. Nah, ini faedah yang pertama. Baik, faedah yang kedua. Ini faedah tsani. Oh, ini ke faedah tsani. Jadi kalau alif bukan asal selamanya. Begitu juga untuk ta al-marbutah. Ta al-marbutah la takunu aslan abadan. Hiya imma zaidah atau iwadun an aslin mahzuf. Misal untuk zaidah, muallimatun. Asalnya adalah muallimun. Ya, taknya berarti hanya zaidah. Atau iwadun an aslin mahzuf. Maksudnya gini. Ini tak sanatun ada tak marbutah. Kita katakan tak marbutah bukan asal.
Terus gimana? Apakah dia zaidah? Jawabannya tidak. Dia iwad, pengganti dari yang dihapus. Karena asalnya adalah sanawun. Jadi wawnya dihapus diganti menjadi ta al-marbutah. Begitu juga sifah. Nih ada ta marbutah. Ya, itu pengganti dari waw yang dihapus, yaitu waw di depannya nih. Dihapus, tapi di lalunya di belakang jadilah sifatun. Ala kulli hal, yang jelas ta marbutah itu la takunu aslan abadan. Wal faedah as-salisah wal akhirah insyaallah hamzatul wasli la takunu aslan abadan hiya imma zaidah au iwadun an aslin mahzuf. Contoh untuk zaidah, nih hamzah wasl ya. Uktub asalnya dari kata kataba ini. Berarti hanya zaidah atau iwad anil waw al mahzufah. Jadi ismun ini ada hamzah wasl, sebelumnya adalah waw. Ya, dirubah menjadi hamzah wasl. Taib, hadhihi ya al-muqaddimah haula al-i'lal. Nah, insyaallah fi liqa'i al-qadim sanadhkur atau sanadkhul fi qawaid al-i'lal insyaallah. Taib, sudah 1 jam lebih ya, maka sebagaimana perjanjian kita, kita pertemuan itu maksimal adalah 1 jam. Maka kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di grup ya, nanti Ana jawab insyaallah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Antum bisa.